melucuti. Saya angkat ke arah Mas Denny, yang ini ditarik ke depan. Bisa dilihat pergelangan bisa patah, jari di dalam trigger bisa patah. Di posisi yang sama, patah. Saya pastikan ada magasi di dalam, saya crack, saya pointing ke dia, stay down. Saya paksa dia untuk berlutut misalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, ini adalah part 2-nya. Kemarin kita sudah membahas Krav Maga bersama Bang Randi ya. Edukasi banget ini penjelasannya. Dan di sini saya akan bertanya-tanya tentang pistol. Nah, sebelum kita lanjut, Bang, mau nanya nih. Bang Randi ini ikut bela diri apa aja sih? Bela diri dari umur 4-5 tahun udah karate, dikenalin karate sama bapak saya kan, kebetulan bapak saya juga dia praktisi juga macam-macam gitu ya. Banyak juga ya. Pertama kali dikenalin karate tapi yang non kontak, kayak non kontak sistemnya. Terus masuk di SD akhirnya yang full kontak yaitu Kyokushin. Habis saya Kyokushin, pengen banget cari Kyokushin loh, Bang. Nah, susah banget di sini. Ngasih referensi kan? Iya. Di Palembang ya. Di Palembang di mana nih Kyokushin nih? Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol juga nih. Bisa sharing nanti. Terus dari Kyokushin berhenti karena mungkin di Kyokushin kan kita nggak boleh mukul muka. Iya. Nendang boleh, mukul nggak boleh. Sehingga saya berpikir waktu itu rasanya kurang deh. Kita harus belajar mukul muka juga nih. Akhirnya ikut tinju di situ. Tinju juga. Tinju lumayan lama. Sempat amatir sekali 2 kali lah main di amatir. Terus abis itu masuk ke kickboxing profesional. Itu jauh sebelum adanya organisasi kickboxing yang ada sekarang ya. Jadi waktu itu saya masih masa aktif, jadi aktif tuh di tahun-tahun kalau kickboxing ya 2008 2009. Habis itu masuk ke Muay Thai. Jadi sebenarnya dari Kyokushin, boxing, kickboxing sama Muay Thai ini yang bisa dibilang lama latihannya. Tapi kalau yang nggak lama tuh banyak, kayak capoeira tuh cuma capoeira ikut 1 juga. bulan. Taekwondo cuma 2 sesi, terus BJJ pernah nyoba, terus apa itu nogi grappling juga pernah nyoba, hampir semua sih pernah. Tapi yang belum pernah ini silat, aikido, kayak kempo juga belum pernah. Tapi masih kayak yang kebanyakan yang striking hampir semua pernah dicoba. Terus kalau untuk groundnya mungkin BJJ pernah, cuman akhirnya kembali lagi passionnya di situ yang berbau berdiri, sama terakhirnya untuk saat ini di Krav Maga sih. Krav Maga nih sejak kapan? Krav Maga belajar pertama kali di 2009 akhir lah. 2009 akhir itu bapak saya yang ngelatih saya pertama kali. Setelah itu baru kita buat Uni Combat 2010 di Surabaya. Udah jalan 12 tahun sekarang, nggak berasa. Dan sepanjang 12 tahun ini baru saya coba untuk latihan beberapa sesi, ikuti seminar juga pelatihan di luar dengan pelatih Krav Maga di beberapa organisasi di luar, untuk mengembangkan kemampuan saya dan saya bisa ajarkan ke Indonesia seperti itu. Oke. Jadi banyak ya bela diri yang diikutin, mateng. Ya belajar, kita semua butuh belajar. Karena saya nggak stuck di Krav Maga, dalam arti kalau misalkan ke depan nih ada yang lebih efektif atau lebih bagus, apapun dari manapun itu, saya pasti akan belajar. Selagi bentuknya ilmu. Jelas, karena pengetahuan itu penting. Yang saya nggak suka nih kadang gini, Bang. Saya pernah membuat konten juga tentang Krav Maga. Krav Maga itu dari Israel, langsung orang komen tentang Israel. Karena kan yang kita serap tuh bukan Israel ya, tapi ilmunya ya, Bang ya. Ya, jadi kita pengetahuannya. Bukan kita mau tradisi atau budaya. Kan kita juga latihan tidak ada menghitung pakai bahasa-bahasa Ibrani, kan nggak ada. Tetap pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu loh. Dan saya juga ya NKRI lah. Bahkan kita juga dalam arti Krav Maga ini tidak hanya diajarkan ke masyarakat sipil, tapi juga sudah masuk ke teman-teman di TNI dan juga Polri. Karena kita juga membantulah untuk meningkatkan kemampuan mereka. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, selama kita bisa terbuka untuk bela diri apapun itu, dan jangan pernah melihat dari mana, ya saya yakin selama itu informasi pengetahuan betul. You pasti akan mendapatkan ilmu yang bertambah gitu loh, nggak stuck di situ aja. Contohnya aja misalkan handphone dari mana, kita kan nggak mandang handphone itu dari mana, pakai aja gitu, Bang ya. Ya jadi ya itulah artinya juga ya kalau mau dijabarkan lebih jauh secara ini aja ya, secara ringkas aja. Kalau misalkan kita benci dengan produk tertentu, nah apa kabar dengan kayak misalkan
karate, judo, aikido yang jelas produk Jepang pernah jajah kita. Pernah memperkosa nenek moyang kita, membunuh kakek moyang kita. Jadi Romusha di situ. Mau kita welcome. Sekarang ada produknya elektronik, otomotif, kedutaan besarnya, makanan Jepang. Bela dirinya pun juga termasuk. Sehingga itu dalam arti harusnya kita terbuka untuk apapun itu. Siap. Oke, terima kasih Bang. Langsung saja nih, ini ada pistol tapi mainan ya. Mungkin kalau orang bilang kenapa nggak langsung tembak aja? Ya kalau dia mau langsung tembak berarti dia ada masalah dong Bang ya? Iya, memang sudah niatnya sudah membunuh. Niatnya membunuh. Iya, kalau misalkan dia mendekat karena kita berarti kayak yang tadi waktu kita belajar dengan pisau, berarti niatnya memang meminta sesuatu. Meminta sesuatu. Dan orang juga dalam arti nggak segampang itu mau nembakin orang kan? Karena secara mental belum tentu lu siap untuk menembak seseorang. Yang kedua juga jangan lupa kita tinggal di Indonesia, untuk dapatkan senjata api juga nggak semudah itu. Susah. Ya, sehingga kecil kemungkinan yang terjadi di luar sana adalah orang membawa senjata api asli. Kebanyakan pasti airsoft gun atau air gun yang ya tidak bisa membunuh, tapi tetap bisa melukai sih. Kayak air gun itu bisa melukai, kalau kena mata ya bisa buta. Gitu. Mungkin ada yang mainan kali orang nakutin. Ada juga mainan gitu yang mungkin speknya mirip seperti yang asli. Seperti itu. Tapi kalaupun memang kejadian nih Bang, ada kan yang membawa, ya pokoknya ini edukasi aja ya, edukasi. Misalkan ya, jarak seperti apa yang bisa diantisipasi? Dalam arti kalau untuk Krav Maga semakin lawan semakin dekat semakin bagus. Semakin dekat semakin bagus. Ya, karena gimana caranya kita menyakiti lawan kalau lawan itu jauh. Iya, betul. Sehingga kita harus dekat dengan lawan, itu akan membuat lawan akan lebih sakit di situ. Kalau misalkan masih ada jarak, saya akan nunggu dia untuk dekat dulu. Contoh misalkan gini. Kalau misalkan nih yang nodong nih ya, yang nodong agak jauh nih. Agak jauh sini. Nah, you pasti minta sesuatu. Ya kan, uang misalkan. Saya pasti akan gini. Iya mas, silakan mas ambil aja. Disuruh tunggu mendekat. Dia deket dulu. Nah, tunggu dia deket dulu. Tapi kalau misalkan penjahatnya pinter ya beda cerita. Misalnya gini, lempar aja gitu. Taruh bawah gitu. Ya paling intinya gimana saya pancing dia untuk dekat. Cuma gini, sebelum kita ngomong teknik, maksudnya jangan sampai terpancing dengan hal seperti itu. Artinya apa? Selama dia kayak misalkan minta uang, ya minta HP, lebih baik lu kasih lah. Kasih aja dulu Bang ya. Kita ingat, kita jangan pernah jadi jagoan gitu. Betul. Karena kan anggapannya uang sama nyawa itu nggak sepadan. Iya. Uang bisa dicari. Menghindari peluru pistol. Kita gini, kalau di Krav Maga kita selalu berasumsi bahwa always assume kalau itu adalah real gun, itu real pistol, itu pistol asli. Sehingga kalau misalkan saya aneh-aneh, apalagi dengan mengeluarkan teknik yang aneh-aneh, dia tinggal pull the trigger. Mas Denny nggak butuh gerakan yang aneh-aneh. Iya. Tinggal jarinya tinggal begini doang nih, one motion doang, selesai sudah. Ya kan? Sehingga itu apapun yang berbau dengan senjata api atau senjata apapun lah, selama dia minta uang apa, lebih baik kasih, betul. Selama bisa menjauh, lebih baik menjauh. Selama kita yakin ya, gitu loh. Tapi kalau misalkan sudah kita kasih, tapi dia masih minta lebih misalkan, ya mau nggak mau ya kita lawan. Tapi ya resiko ya ditanggung sendiri. Dan harus ada pertimbangan tadi Bang ya. Jelas, karena nggak mudah. Kita ngomong bela diri itu sangat nggak mudah. Banyak banget praktisi di luar sana, apapun itu. Saya sering lihat biasanya orang kalau misalkan ada simulasi teknik dengan pistol, itu dengan teknik yang sangat luar biasa gila. Gilanya apa? Karena gini, di Krav Maga tidak hanya belajar bagaimana cara menghadapi orang membawa senjata api, tapi kita juga ada sesi di mana kita belajar menggunakan firearm itu sendiri. Jadi belajar senjata api kita harus tahu. Kita tidak ngomong masalah teknik, tapi kita juga harus tahu pistol ini jenisnya apa. Komponen terpenting dari pistol ini itu apa? Kira-kira jenis pistol ini dalam magasin ada berapa ronde, berapa peluru yang sudah siap tembak itu dulu. Harus tahu. Nah, bahkan ada salah satu safety regulation kalau kita mulai nembak itu tidak memperbolehkan si shooter atau penembak ini mempointing ke arah yang bukan sasaran tembak. Artinya begini, kalau misalkan nih saya pernah lihat di video misalkan ada orang nih ditodong pistol seperti ini, terus kita ngambilnya begini. Buset. Bayangin aja, ini kan jelas line of fire. Dia cuma muter pistolnya seperti ini, dia tinggal nembak, dor, pasti kena. Apalagi kita kan jarinya. Jelas, pasti kena. Ya. Ataupun teknik-teknik misalkan kayak kita pernah lihat, bahkan ada juga di Krav Maga, ya entah itu Krav Maga bener apa enggak, cuma saya pernah lihat video salah satu pelatih Krav Maga di luar, itu begini dia, itu bahaya banget loh, asli itu bahaya banget.
salah sedikit persekian detik, dor, selesai. Itu bahaya Bang? Sangat bahaya. Makanya, jadi apapun yang berbau dengan video tuh kadang-kadang mengedukasi, kadang-kadang juga berbahaya. Jadi harus tahu juga ya tuh, kalau di Krav Maga harus tahu juga bagaimana cara menggunakan senjata api, aturan mainnya seperti apa, poin-poin terpenting di CNP itu seperti apa, kita harus tahu. Karena nggak semudah itu jujur aja. Gitu. Nah kalau untuk tadi dikasih tahu untuk range-nya, yaitu harus sedekat mungkin baru kita bisa ambil tekniknya. Oke. Jadi yang aman bagaimana Bang? Sebenarnya nggak ada yang aman. Nggak ada yang aman kalau pistol. Dalam kondisi body ini nggak ada yang aman. Cuma saya dalam arti, yuk misalkan odong seperti apa, misalkan siapa tahu saya punya solusi. Kalau misalkan saya bilang nggak bisa, saya akan bilang nggak bisa. Oke, sekarang todongnya di perut. Oke, jadi kalau misalkan kita mau gun defense, posisinya di perut saya, ya. Sebenarnya prinsipnya, basic prinsipnya sama kayak waktu kita tadi dengan knife ya. Jadi sebisa mungkin kalau dia pinta sesuatu, kita respon tanpa menyinggung perasaan dia, tanpa terpancing emosinya dia. Yang kedua, no eye contact di sini. Yang ketiga, posisikan tangan saya dekat dengan ancaman dan saya berusaha pasif di sini, ya. Yang keempat, saya distract. Dia minta uang, misalkan saya suruh cek kantong saya. Yang kelima, baru saya putuskan kira-kira gerakan apa yang masuk. Nah, mungkin tuh tekniknya bisa different angle aja. Nah, jadi biar lebih kelihatan, ya. Jadi gini, kalau di Krav Maga ada beberapa teknik gun defense. Kita ngomong gun defense namanya. Sangat banyak sekali tekniknya, tapi ini teknik yang saya rasa cocok dan saya rasa safe. Ya, seperti ini misalnya saya kasih contoh pelan aja ya. Ya, bisa dilihat sekali lagi waktu saya berangkat di awal, tangan saya dekat dengan ancaman, tidak terlihat kayak mau memegang, di pasif ya Mas, silakan cek aja. Oke. Nah, jadi saya grab. Ini namanya barrel. Kalau di pistol, saya pegang barrelnya dia, saya posisikan thumb saya, jempol saya itu di trigger wall. Ini namanya trigger wall. Nah, kayak gini-gini kan kita harus tahu juga. Ya, saya tempel di trigger wall. Ini fungsinya untuk mengarahkan tembakan line of fire ke arah yang lain. Jadi sudah nggak kena badan saya. Kalau saya cuma fokus tangan doang, masih kena. Tapi waktu tadi saya gerak, tangan sama badan saya seirama. Tangan yang kanan posisikan di namanya rear side, bagian belakang. Kenapa? Karena kita cuma berpatokan dengan, pegang yang keras Mas, kita berpatokan dengan tangan yang kiri aja, Masnya tarik. Robek tangan saya. Ingat kalau kita megang senpi beneran, ini baja, ya. Dan dia kalau menembakkan, ini dia pasti blowback, dia ngokang ke belakang, peluru keluar, meledak, tangan pasti panas, robek, berdarah. Sehingga nggak segampang itu. Nggak segampang itu pegang. Nah, untuk memastikan tidak ada tarikan tadi, makanya tangan belakang saya harus di belakang, di bagian rear side. Supaya ini minimal dia tarik masih ketahan sama tangan saya. Oke. Di posisi yang sama pada saat saya menghindar, posisi badan saya sudah ke dalam dan posisi di sampingnya lawan, bukan di depan lawan, masih kena tembak. Saya sudah keluar. Ya. Di posisi yang sama juga saya lakukan yang namanya apa? Disarm, melucuti. Saya angkat ke arah Mas Denny, yang ini ditarik ke depan. Bisa dilihat pergelangan bisa patah, jari di dalam trigger bisa patah. Di posisi yang sama, patah. Saya pastikan ada magasi di dalam, saya crack, saya pointing ke dia, stay down. Saya paksa dia untuk berlutut misalkan. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ulang ya. Nempel, dia minta sesuatu, ya Mas cek aja. Aish! Ya, di waktu yang sama saya arahkan ke dia. Bukan begini ya. Lihat, kalau saya begini, bahaya banget. Ini poin pentingnya nih. Ini bahaya banget. Saya arahkan ke dia. Ke dia. Bisa dilihat. Ini bahaya nih. Patah. Katakan ada tembakan, ledakan pun kenanya ke dia. Saya aman. Saya pastikan kokang, saya bidik dia di sini. Oke. Jadi itu tekniknya harus pas, harus cermat, dan harus megangnya nggak pas, susah. Harus tahu. Dan jangan lupa kita latihan pakai rubber. Tapi kalau pistol asli, ada beban, ada bobot, metal, pasti beda juga. Cengkeramannya beda, maksudnya beda lah. Taste-nya, rasanya pasti lain. Pada dasarnya hampir sama ya dengan pisau tadi, cuman kita harus tahu pegangannya kemana. Iya, gitu. karena gini, apapun sebenarnya jenis ancaman atau serangan di Krav Maga ada namanya prinsipnya tuh out from line of fire, keluar dari garis serangan. Maksudnya apa? Kalau misalkan ini pistol, oke nodong, saya maju saya kena tembak, saya mundur saya kena tembak. Tapi kalau saya begini, tembaknya sudah ke sana, nggak mungkin pelurunya belok. Hanya dalam arti apa?
saya mengarahkan posisi barel itu menjauh dari saya. Cuman yang masuk akal gitu, jangan misalnya di dada begini, terus kita angkat ke atas, hati-hati masih kena kita, sehingga harus gerakan yang, dan juga bukan ini ya, bukan melingkar ya, ini melingkar namanya, kelamaan. Yang tadi saya lakukan, tangan saya sudah dekat segitiga, tinggal lurus, karena dua titik tercepat adalah garis lurus. Jadi kalau kita melingkar, kita telat. Dan juga misalnya ada nodong, jangan begini, ini mustahil nih. Ini mustahil. Bahaya. Ya kan itu mustahil, bolong tangannya, jangan, bahaya. Nah, sekarang kalau dia ke arah kepala, sebenarnya sama aja, prinsipnya sama aja. Jadi hanya posisi peletakan tangannya beda. Kalau di dada ya kita rendah, ya perut ya lebih rendah. Kalau kepala ya kita lebih tinggi sedikit. Ngambilnya bukan seperti ini karena apa, kejauhan. Iya. Saya ngambilnya ke atas. Oh, itu kalau di atas ya? Tapi saya sedikit jongkok sehingga apa? Ada tembakan sudah ke atas, saya sudah jongkok. Kalau saya cuma begini doang, boom, bolong kepala saya. Tapi pada saat saya diangkat, tangan saya jongkok sedikit, arahkan ke dia. Ini bisa patah lagi, kayak tadi saya bilang, arahkan ke dia. Crack, saya pointing ke dia. Itu kalau di atas. Berarti kita tetap harus fokus dengan pistolnya, Bang ya? Sebenarnya kan gini, mungkin pegang ini, pukul. Sebenarnya gini, bukan hanya fokus ke pistolnya juga. Prinsipnya gini, kalau saya selalu ngajarin kepada member saya, sebenarnya gini. Di Krav Maga yang saya yakini ya, yang saya pelajari ya, saya nggak fokus dengan senjatanya dia. Dan mati itu bukan prioritas utama saya. Bukan kita meremehkan atau membiarkan, bukan. Prioritas utama saya adalah orangnya. Ingat, yang berbahaya bukan pistolnya, tapi behind the pistol. Pengguna. Misalkan contoh, saya kasih gambaran. Anggap ini pistol asli, ya. Kita taruh pistol asli di sini nih, sampai besok nggak ada yang megang. Pistolnya bahaya nggak? Enggak. Karena apa? Nggak ada yang megang. Yang bahaya orang yang menggunakan pistol ini. Sehingga apa? Logikanya kalau saya menguasai orangnya, senjata apapun itu harusnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi kalau saya bilang senjata bukan prioritas, bukan kita anggap remeh. Tetap dalam arti kita juga ngerti paling ancamannya apa. Cuman saya yakini orangnya dulu kita kuasai, senjatanya mungkin useless, nggak bisa digunakan seperti itu. Oke. Jadi dan perlu digarisbawahi juga ya, orang mungkin yang bilang yang kita sudah sampaikan tadi, kenapa nggak langsung tembak aja? Kalau langsung tembak, kenapa nggak dari jauh-jauh? Dan dia pasti punya misi atau niat tersendiri. Kalau dia memang sudah niat, misalkan dia anggapannya pembunuh bayaran nih, ini gua bayar lah, gua nggak suka sama orang itu, tembak dia, itu selesai. Cuman kayak tadi saya bilang, yaitu orang pertama punya senpi pun tidak semudah itu. Ya kan? Dan nggak bisa juga di tempat ramai, Bang ya? Betul, karena menimbulkan atensi, ya kan? Jadi kalau misalkan saya sebagai pelaku kejahatan yang, kalau saya bilang profesional, saya nggak mungkin akan bidik dari jauh seperti ini. Karena apa? Kelihatan. Dan dia anggapannya tidak ada pressure, tidak ada tekanan. Bedanya kalau saya dekat seperti ini misalkan, ya, dia berpikir ada gerakan sedikit, tinggal saya tembak, selesai dia. Secara mental dia juga lebih down, dia lebih tertekan di situ. Dan saya nggak perlu teriak-teriak, saya cukup bisi-bisi, bagi duit dong. Yang tahu cuma saya, dia sama Tuhan. Sehingga orang lain pun nggak mungkin melihat ada ancaman. Kalau saya dari jarak jauh, ya siapapun bisa ngelihat, wah ada apa itu? Gila bawa becek nih. Nah, jadi makanya ya harus dimengerti bahwa yang kita gini, kalau kita latihan di Krav Maga kita selalu simulasi seperti kondisi yang nyata. Yeah. Banyak video-video di luar sana kayak di CCTV, di YouTube ya, itu nggak ada orang nodong begini tuh nggak ada. Polisi iya, misalkan suruh pelaku kejahatan nih, stay down, angkat tangan, jarak jauh, karena memang dia harus butuh jarak untuk memastikan lawannya tidak ada perlawanan kembali. Tapi kalau orang nodong rata-rata 90% pasti mendekat, karena dia tidak ingin menimbulkan perhatian bagi sekitar kalau dia lagi melakukan kegiatan yang berbau dengan kejahatan seperti itu. Oke, saya tanya nih Bang, mungkin ada nih orang dia sambil ngerangkul kan, gini ngobrol, ini langsung todong gini. Ya, jadi gini, pertama kayak yang tadi saya singgung mungkin di video juga sebelumnya, gimana ceritanya lu tiba-tiba dirangkul dengan orang yang bawa pistol, berarti lu nggak aware di situ, lu kecolongan. Iya. Kecolongan kan, buktinya sampai ada orang deket ngerangkul sampai bawa pistol, berarti lu ngapain tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, katakan memang sudah ada ancaman dan tiba-tiba plek nempel seperti itu. Jujur kalau saya bilang itu situasi yang cukup urgent banget.
ekstrim. Ekstrim banget. Dalam artinya apa? Dia ngerangkul ini udah bener-bener nempel banget. Udah deket banget ya? Udah deket banget. Saya salah dikit selesai ini. Cuman di Krav Maga memang ada, secara teori ada. Cuman saya sendiri dalam arti pada saat saya mempraktekkan beberapa kali itu masih sering kena. Saya mempraktekannya bukan pakai senpi, tapi pakai airgun. Tetap ditembakkan kan ada gotrinya. Jadi paling biru-biru dikit kalau lama dikit ketembak gitu ya. Betul. Jadi kalau di Krav Maga sendiri sebenarnya ada tekniknya seperti ini. Jadi tangan saya kan karena kebetulan saya posisi satu di bawah, yang ini kan kosong. Nah, yang saya ambil dari dia adalah tangannya dia. Tangan terdekat yang dipakai untuk mengancam. Jadi ya Mas bisa cek apa ada mungkin kantong saya. Kan minta sesuatu kan? Bisa cek kantong saya. Pada saat saya nempel seperti ini bisa dilihat arah pistolnya sudah nggak ke perut saya. Samping sini, lihat pistolnya. Ini udah ngunci loh. Dan tangan kiri saya untuk memastikan supaya dia nggak narik. Kalau saya nggak nahan, dia narik, lepas. Dor. Ya, sehingga untuk mencegah hal itu terjadi pada saat rangkul, saya masuk dengan cepat ya. Bukan cuma tangan doang. Kalau tangan doang, badan saya di sini masih kena. Saya harus belok, harus keluar. Ya, dan ini jujur ini 50-50. Saya nggak bisa memastikan kalau ini safe. Ya, saya rangkul dia seperti ini. Pada saat saya rangkul, tangannya besar kemungkinan untuk dia tarik itu sangat susah. Pada saat rapat seperti ini baru masuk. Saya bisa gigit dia, saya bisa headbutt pakai kepala. Pada saat kena kemaluan, pistol mungkin lepas secara otomatis dengan sendiri. Kenapa? Dia sakit. Pasti. Cuman saya tidak menyarankan teknik itu dilakukan secara langsung tanpa adanya latihan benar-benar, karena jujur itu membutuhkan timing, kecepatan, dan apa ya, karena beberapa kali saya latihan pakai airgun, kena. Beberapa kali masih sering kena. Tapi tetap harus dilatih. Harus. Jadi kalau senpi pun nyerempet, kita nggak mati sih jujur aja. Nyerempet. Tapi kalau udah nembus ke organ sensitif, ya ada waktu berapa menit untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi makanya jujur itu nggak gampang. Oke, terima kasih Bang Randi. Ada yang mau dikasih pesan-pesan enggak buat teman-teman? Ya, artinya kita selalu belajar. Ingat namanya bela diri itu kan selalu revolusi. Ya. Jadi selalu berkembang. Sama kayak kita lihat otomotif, fashion selalu berkembang. Kita lihat juga sekarang combat sport sudah lihat perkembangan MMA sendiri seperti apa. Kita ngomong self defense pun juga sama. Self defense yang dulu dengan yang sekarang sudah beda. Yang sekarang yang ngikuti dengan situasi yang terjadi sehari-hari di jalan seperti apa. Sehingga harus bisa adaptasi. Kita belajar gitu. Jadi jangan pernah mau menutup diri atau merasa, ini A jelek, ini B jelek. Jadi saya pun juga masih belajar juga. Kadang-kadang saya juga ngobrol-ngobrol dengan praktisi di konten saya juga dapat informasi baru, sharing teknik baru. Karena yang namanya kita belajar itu kan gak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi jangan pernah tutup diri dan ya mungkin saran saya selalu aware lah terhadap sekitar. Karena jujur apa ya kejahatan tuh buruk banget sih Mas. Jadi kita salah gerakan pertama, otomatis gerakan berikutnya semua salah. Beda kalau kita misalkan fight nih, misalkan dalam ring, dalam cage, lu kasih jab, pam, jabnya salah, lu bisa masih ulangi lagi. Karena apa? Ada durasi, ya kan? Dan lawan lu masih di situ gitu loh, dan sudah tahu sama-sama tangan kosong. Tapi kalau di jalan kan kita nggak mungkin buka serangan dengan jab, kita juga nggak mungkin buka serangan dengan tendangan gitu yang ke arah kepala. Dan kita nggak tahu lawan kita bela diri juga. Bisa jadi, sangat besar kemungkinan. Dan kita nggak tahu dia bisa apa, dia mungkin tangan kosong bisa bersenjata, bisa lebih dari satu orang. Kita bisa diserang dalam posisi yang berdiri, duduk, terlentang, terlungkup di atas kendaraan, dalam kendaraan. Karena di Krav Maga juga ada, Mas Denny. Kita latihan dalam mobil. Oh gitu. Karena kan dalam mobil jujur kita tidak bisa menendang. Kapasitas kita sempit. Kira-kira pada saat kita lagi nyetir ada orang maksa masuk nodong pisau di leher, gimana cara kita untuk bisa bereaksi? Nah itu kan hal-hal yang mungkin yang pernah saya pelajari sebelumnya, disiplin yang lain kan tidak pernah mengajarkan. Selalu di dalam tempat latihan. Nah di Krav Maga dia harus menyesuaikan. Bahkan ada beberapa sesi pernah member saya bilang, kamu datang untuk latihan minggu depan pakai pakaianmu sehari-hari yang biasa kamu gunakan untuk kamu beraktivitas. Kalau misalkan dia orang sekolah ya pakai baju sekolah, orang kerja pakai seragam kerja. Kenapa? Karena gini, misalkan ada member cewek, dia latihan di tempat latihan pakai celana sport fleksibel kan, dia nendang bisa. Pada saat dia kerja dia pegawai bank yang harus pakai rok dan pakai high heels. Sudah beda juga. Bahkan kadang-kadang kita juga pernah latihan kondisi
hujan-hujanan, lampu dimatikan. Karena apa? Karena tidak selalu kita diserang orang dalam kondisi yang siang bolong. Betul. Bisa juga dalam kondisi gelap malam hari atau ketutupan gedung misalkan. Atau misalkan kita latihan dalam posisi yang di dalam toilet misalkan, apa lift. Karena apa? Tidak selalu kita diserang dalam posisi yang lapang seperti tempat latihan. Mungkin adanya confined space, jadi yang sempit, ruangan tertutup yang pergerakan kita juga sangat-sangat terbatas. Jadi makanya Krav Maga sebisa mungkin menyesuaikan dengan kondisi situasi yang terjadi di dunia realnya, benar ya, di lapangan gitu. Dan ya semoga yang bisa kita sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman lah. Sangat bermanfaat, Bang. Terutama saya sendiri nih, banyak pengetahuan di sini. Oke, terima kasih buat Bang Randi ya. Pokoknya sukses acara nikahnya sana. Wah, bahagia selalu. Singgung-singgung aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, pokoknya kabar lagi kalau kesini deh. Ya, saya lagi kesana ntar. Nah, saya juga pengen sharing-sharing nanti sama Mas Denny. Siap. Diajarin silat kan lumayan. boleh. Ntar mau nanya-nanya tentang silat boleh. Siap. Oke, terima kasih buat Bang Randi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye-bye.